Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membahas tentang flowchart. Ya, nah mungkin materi flowchart ini sudah disampaikan dalam materi di e-learning. Ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas untuk memperjelas materinya. Ya. Kita lihat saja kita mulai dari apa sih itu flowchart. Nah, flowchart di sini ya mungkin bisa dilihat juga slide yang sudah saya berikan. Ya. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Artinya flowchart di sini bisa menggambarkan, digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dan urutan-urutan dari sebuah sistem, dari sebuah program atau sebuah aplikasi. Nah, di mana di sini flowchart menolong analis dan programmer. Ya, menolong analis dan programmer untuk apa? Untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Artinya di sini flowchart digunakan untuk membuat nantinya analisis ya, atau sebagai alat bantu bagi seorang analis atau programmer untuk nantinya membangun atau mendevelop atau juga mengembangkan sebuah sistem. Ya. Nah, flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan evaluasi lebih lanjut. Artinya di sini flowchart di sini memang karena di sini digunakan untuk menolong analis dan programmer, berarti di sini tujuannya adalah untuk membuat atau untuk mempermudah si analis dan programmer untuk menyelesaikan sebuah masalah yang nantinya memang masalahnya itu dibuatkan solusinya menjadi sebuah sistem. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada tujuan dari flowchart. Ya, tujuan dari flowchart di sini adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Artinya memang flowchart di sini menggambarkan urutan-urutan atau tahapan-tahapan dalam kita menyelesaikan sebuah masalah yang tentunya memang nantinya digambarkan atau dibuatkan menjadi sebuah sistem. Nah, kemudian di sini tujuan dari flowchart berikutnya adalah flowchart atau di sini dibuatkan secara sederhana. Ya, jadi diagram-diagram yang nantinya digunakan untuk menganalisis itu dibuat secara sederhana, terurai, rapi dan jelas. Jadi dibuatkan saja nanti flowchartnya itu tidak usah terlalu kompleks, tapi dibuatnya secara sederhana saja. Supaya apa? Supaya nantinya si analis dan mungkin juga programmer dia akan lebih mudah untuk membacanya, akan lebih mudah untuk mengerti arti dari si flowchart itu sendiri. Ya. Kemudian tentunya flowchart di sini juga menggunakan simbol-simbol standar. Artinya di sini flowchart di sini dibuatkan dengan notasi-notasi yang memang standar. Walaupun memang notasinya ini banyak sekali, tapi kita tidak akan menggunakan semuanya. Nanti akan kita lihat apa saja yang kita gunakan, mungkin akan banyak. Ya, nanti bisa kita lihat saja nanti di notasi-notasi yang sudah ada. Ya. Oke, kemudian dalam membuat flowchart di sini ada pedomannya, ya, ada pedomannya. Nah, pertama adalah flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah, ya, atas ke bawah. Artinya kalau misalkan kita punya lembar kerja seperti ini, ya, kita punya lembar kerja seperti ini, nantinya si flowchart itu dibuat dari atas ke bawah, ya, dari atas sini ke bawah. Jadi kalau mulainya di atas, selesainya di bawah, ya. Kemudian, ya, dan dari kiri ke kanan. Bisa juga, jadi kalau misalkan dari atas ke bawah, kemudian harus bersambung, mungkin nanti akan atas ke bawah, kemudian dia akan dari kiri ke kanan. Ya, jadi dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Jadi bisa bentuknya bisa saja jadi seperti ini, gitu, ya. Nanti dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ya. Aktivitas yang digambarkan harus definisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Nah, jadi setiap notasi yang digunakan ini jangan sampai ada notasi yang rancu. Gitu. Kalau ada notasi yang rancu nantinya si pembacanya akan sulit untuk membacanya, ya, dalam mengartikannya. Ya. Kemudian harus jelas kapan aktivitas dimulai dan berakhir. Ya, jadi harus ada mungkin ada dimulainya kapan, mungkin ada notasi start dan kemudian ada akhirnya, mungkin ada R-nya, ya, atau mungkin ada mulai atau ada akhir. Ya. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Jadi artinya di sini
bisa dengan menggunakan kata kerja. Jadi setiap mungkin ada proses ya, ini harus lebih jelas. Jadi supaya harus ada yang namanya, kalau proses itu biasanya dengan menggunakan kata kerja. Misalkan ada menghitung pajak penjualan atau mengisi formulir, atau juga bisa dengan kata kerja yang lain sesuai dengan notasi atau sistem yang akan dibuat nantinya. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Nah, artinya nanti pada saat kita membuat flowchart, langkah-langkahnya juga harus jelas. Jadi langkahnya itu jangan acak-acakan gitu. Jadi harus berurutan sesuai dengan dari prosedur yang sebenarnya gitu, sesuai dengan sistem yang sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan sebuah sistem dimulai dari login, ya artinya kita harus mulai dari login dulu. Nanti berakhirnya seperti apa ya tergantung dari sistemnya ya. Oke, kemudian berikutnya, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangan diletakkan pada halaman terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. Nah, artinya di sini kita harus berhati-hati dalam membuat sebuah flowchart. Ya. Jadi kalau misalkan ada percabangan, kalau misalkan nantinya ada decision atau mungkin juga ada pilihan, ada option dan lain-lain, ini kita harus gambarkan secara hati-hati. Jangan sampai nanti ada percabangan-percabangan yang saling memotong. Jadi lebih baik nanti si flowchartnya bisa dibuatkan secara terpisah, ya, secara terpisah, baik di halaman yang sama ataupun di halaman yang berbeda, atau bisa kita gunakan konektor, gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Artinya tadi sudah dijelaskan kalau notasinya ini, notasi flowchartnya ini adalah notasi yang standar. Gitu. Nah, untuk menggambarkan flowchart ini, ya, untuk menggambarkan flowchart ini, kita bisa menggunakan aplikasi Visio, ya, Microsoft Visio. Itu notasinya mungkin sudah standar ya. Jadi bisa diinstalkan di laptopnya masing-masing. Aplikasinya namanya Microsoft Visio, ya. Oke. Bisa versi 2013, 2016 atau yang paling baru versi 2019 kalau ada, ya. Sama saja. Oke, nah kemudian kita masuk ke dalam notasi atau simbol-simbol flowchart, ya. Nah, ini simbolnya akan banyak sekali, ya, ada banyak sekali, tapi ini tidak akan kita pergunakan semuanya, ya. Tidak akan kita gunakan semuanya, ya. Nah, notasi yang pertama, ya, mungkin bisa sambil dilihat di slide-nya, ya. Notasi yang pertama yang paling atas, yang notasinya ini seperti jarang renjang, ya. Nah, ini jarang renjang. Nah, ini notasinya adalah input atau output. Menggambarkan input data atau output data yang diproses atau sebuah informasi. Nah, notasi ini, ya, notasi input ini biasanya input atau outputnya ini input yang dilakukan oleh sebuah sistem. Begitu juga dengan outputnya juga dilakukan oleh sebuah sistem. Artinya memang ini input atau output yang digunakan dalam atau menggunakan sebuah komputer, ya. Nah, begitu juga dengan ini. Ya, ini notasinya adalah persegi panjang, ya, persegi panjang. Ini adalah notasi proses, ya. Notasi proses. Nah, di mana di sini bisa saja nanti prosesnya misalkan menginputkan atau menghitung, misalkan ya, menghitung pajak, atau di sini ya, ada contohnya hitung upah kotor. Artinya memang di sini ada sebuah proses perhitungan. Nah, biasanya ini proses ini juga digunakan oleh komputer, ya, jadi proses yang menggunakan komputer. Kemudian berikutnya ada notasi penghubung. Ini penghubung yang bulat. Nah, di penghubung ini digunakan untuk apa? Penghubung ini digunakan kalau misalkan kita membuat sebuah flowchart, ya, kita membuat sebuah flowchart. Contohnya misalkan kita di sini ada sebuah proses, kemudian ada proses, ya, kemudian nanti ada proses lagi, mungkin ya, ada proses lagi, dan mungkin juga nanti ada kita ketemu decision dan lain-lain. Mungkin di awalnya mungkin di sini ada input, ya, ada input. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kemudian taruhlah sini halamannya habis, ya, halamannya habis sehingga kita harus menghubungkan
si flowchart ini ke sebelahnya. Nah, ini bisa saja kita gunakan dengan, nah seperti ini, ada angka 1, kemudian kita sambungkan di sini angka 1, kemudian kita lanjutkan, ya kita lanjutkan ke bawah, ya kita lanjutkan. Artinya di sini konektor ini atau penghubung ini adalah penghubung antar atau penghubung dalam satu halaman, ya penghubung dalam satu halaman. Ada dua macam penghubung. Yang pertama adalah penghubung dalam satu halaman seperti ini. Kita lihat ini sama, ya. Kalau misalkan ini 1, berarti dia akan bersambung ke konektor 1 lagi. Kalau misalkan ini namanya 2, berarti ini 2 lagi. Nah, ada juga penghubung yang dia menghubungkan antar halaman. Jadi kalau misalkan ini sudah habis, lembar kerja yang sudah habis, kita bisa menghubungkan ke halaman berikutnya. Nah, konektornya bentuknya itu kalau di Microsoft Visio itu ada namanya off-page reference. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu bentuknya. Ini namanya adalah off-page reference kalau misalkan kita menggunakan Microsoft Visio, ya. Nah, ini juga sama kalau misalkan kita memberikan namanya atau angkanya di sini angka 1, artinya di halaman berikutnya, kalau ini artinya kan off page, ini berarti halaman yang lain. Off page, kalau kita sambung ke halaman berikutnya, berarti di halaman berikutnya juga harus dimulai dengan tanda ini juga 1. Nah, baru dilanjutkan ke, ya mungkin ada proses berikutnya, ya, atau bisa juga dengan decision, ya. Jadi seperti ini penggambarannya, ya. Ini untuk yang penghubung, ya. Kemudian berikutnya ada notasi arah panah, ya. Arah panah berarti ini menggambarkan alurnya, ya, menggambarkan sebuah alur. Nah, kemudian berikutnya di sini ada notasi penjelasan, ya, penjelasan. Atau di sini kita lihat adalah ini notasinya seperti ini, ya. Nah, penggunaannya seperti apa? Penggunaannya kalau misalkan di sini ada sebuah proses. Nah, taruhlah di sini adalah proses login. Nah, proses login ini bisa kita kasih keterangan misalkan. Nah, ini keterangannya apa? Ya, misalkan prosesnya login ini sudah kita buatkan flowchart tersendiri sehingga kita bisa kasih keterangan di sini. Bisa keterangannya adalah proses login dapat dilihat pada flowchart login misalkan, ya. Nah, ini keterangannya seperti ini. Tapi ini opsional, jadi tidak harus seluruhnya dari notasi ini dikasih keterangan seperti ini, tidak usah, ya. Jadi hanya opsional saja sifatnya, ya. Mungkin hanya 1 atau 2, ya. Hanya ini adalah notasi yang digunakan untuk memperjelas, ya, memperjelas ini sebenarnya notasi apa sih gitu, ya, menjelaskan ini proses apa sih atau ini inputnya apa sih gitu. Kalau misalkan ini sebuah inputnya tuh ini bentuknya apa sih, nah ini kita bisa gunakan nah notasi seperti ini, ya. Oke, kemudian notasi berikutnya, ya, notasi berikutnya. Nah, ada notasi yang bentuknya seperti ini, itu sudah pernah tahu, ya. Nah ini ya adalah notasi keputusan atau decision, ya, decision hanya dua, yaitu seperti boolean, true dan false, ya. Jadi kalau misalkan ada penggunaan decision, artinya kita buat penggunanya nah seperti ini, ya. Nah kemudian di sini misalkan valid atau tidak, nah, ya, di sini ada namanya valid atau tidak. Nah, kita buat misalkan kalau valid ke sini, kalau true, kalau false mungkin ke sini, ya. Ini kalau false. Jadi hanya dua, hanya ada true dan false. Tidak ada cabang yang lain, ya. Tidak ada cabang yang lain. Ya, jadi hanya true dan false. Jadi tidak ada penggambaran ya panah ke sini, panah ke sini, panah ke sini, panah ke sini, panah ke sini. Ini nggak ada, ya. Ya. Tidak ada yang seperti ini, ya. Nah, ini masuk ke sini, kemudian decisionnya banyak sekali. Oh, ini tidak bisa seperti ini, ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita gunakan yang namanya pilihan, ya, pilihan di algoritma pemrograman ada yang namanya mungkin pilihan, ya, case off, ya, biasanya penggunaan case off. Nah, case off juga sama, penggambarannya adalah dengan menggunakan decision seperti ini, tapi bukan artinya
pilihannya itu adalah seperti ini, A, B, C, D, E. Nah, ini case of A, case of B, case of C, case of D, case of E. Bukan seperti ini ya. Jadi ini adalah penggambaran yang salah. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Sebenarnya dalam penggunaan case of itu, ini terdiri dari beberapa decision. Misalkan ada pemilihan, ya, input. Kalau misalkan pilihannya A atau bukan, nah pilihannya A atau bukan. Ya, jadi di dalam decision juga jangan lupa dikasih nama seperti ini ya. Jadi seringkali menemukan dalam decision ini hanya polos saja, ya, hanya polos seperti ini sudah. Kemudian sini ada true, ini ada false. Tapi sini tidak jelas ini apa gitu. Jadi lebih baik isi saja ya. Misalkan pilihannya di sini dalam case of tadi ini A atau bukan. Pilihannya kita akan pilih A atau bukan. Oh, bukan. Ya, berarti pilihan berikutnya adalah B. Nah, kalau iya artinya di sini nah, true kan? Kalau bukan berarti di sini false-nya dia akan ke B. Kemudian B juga bukan, maka dia akan pilihan ke C. Nah, kalau ini true mungkin ke sini. Kalau true juga mungkin ke sini. Kalau false juga mungkin dia akan suruh pilih lagi gitu. Ya, akan pilih lagi. Kalau false akan pilih lagi yang lain gitu. Ya, A, B, C, A bukan, B bukan, C bukan, balik lagi. Apakah yakin bukan A, bukan B, bukan C, pilih lagi. Tapi kalau true, A true, mungkin di sini ada proses. Mungkin juga di sini ada proses. Mungkin di sini juga ada proses. Ya, nah ini penggunaan decision. Jadi dalam case of tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini, tapi seperti ini. Ya, jadi tetap bentuknya ada true dan false. Ya. Oke, kemudian berikutnya di sini ada yang namanya predefined process. Nah, predefined process seperti ini biasanya digunakan dalam flowchart pemrograman, ya, dalam flowchart pemrograman. Kalau misalkan ada proses yang harus nantinya akan diperjelas lagi, misalkan untuk menghitung lemburan itu dihitung dari hasil perhitungan jumlah jam dan lain-lain, kemudian nanti dijumlahkan dan lain-lain ya. Nanti di sini ada predefined process, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada notasi yang bentuknya seperti hexagon, ya, hexagonal atau segi 6. Ini adalah notasi preparation. Artinya bisa digunakan, notasi ini digunakan untuk penetapan konstanta. Misalkan untuk menghitung luas lingkaran, ya, untuk menghitung luas lingkaran kita bisa menetapkan konstantanya pi sama dengan misalkan 22/7 atau 3,14 dan seterusnya, ya. Oke, kemudian berikutnya di sini ada yang namanya terminal point. Ya, terminal point berarti di sini terminal point ini adalah notasi yang digunakan pada saat kita membuat pertama kali kita membuat yang namanya flowchart diagram dan juga mengakhiri sebuah flowchart diagram. Jadi kita bisa membuatkan di sini ada, misalkan di sini ada notasi start atau mulai, kemudian nanti diakhiri juga. Nah, misalkan seperti ini, kalau misalkan ini ada start, nah, mungkin di sini ada akhirinya seperti apa, ya, end, nah seperti ini. Ya. Nah, jadi jangan lupa setiap flowchart yang kita buat ini harus diakhiri. Ya, jadi jangan sampai flowchart yang kita buat itu tidak pernah diakhiri dan juga mungkin tidak jelas kapan mulainya. Jadi harus kita lihat kapan mulainya, kapan berakhirnya. Ya, jadi notasi yang cukup penting juga. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini input, ya, input yang bentuknya sebenarnya ini bentuknya adalah sebuah kartu. Ya. Istilahnya adalah punch card, ya, punch card. Cuman mungkin untuk sekarang ini punch card ini sudah jarang ditemukan mungkin ya, sudah jarang ditemukan. Mungkin salah satu contoh punch card adalah kartu absensi yang menggunakan jam yang ada ketokannya, stroke, nah gitu ya. Nah ini punch card, jadi kartunya itu dilubangi gitu ya. Atau kalau zaman dulu ada memori itu bentuknya ada lubang-lubangnya, tapi
Ini juga sudah tidak ada sekarang ya, sudah jarang digunakan punch card ya. Tapi ini notasi input, tapi input yang digunakan untuk menggunakan kartu berlubang ya. Oke, kemudian notasi berikutnya adalah notasi dokumen. Nah ini ya, notasi dokumen. Nah, dokumen ini biasanya notasi juga bisa berupa input atau output, tapi yang memang inputnya atau outputnya berasal dan atau menjadi sebuah dokumen. Ya, misalkan kalau kita mengisi sebuah formulir, ya dalam proses manual kita mengisi formulir, mungkin ada yang namanya formulir pendaftaran, misalkan kalau misalkan kita mendaftarkan di sebuah yang taruhlah daftar kuliah, kita mengisi sebuah dokumen, itu adalah formulir ya, formulir pendaftaran. Jadi bentuknya seperti ini ya, digambarkan jadi seperti ini. Nah kemudian di sini ada namanya, misalkan formulir ya. Nah ini, jadi ini adalah dokumen formulir. Nah biasanya kalau misalkan dokumennya itu ada banyak atau ada rangkap, bisa dibuatkan di sini. Nah ini menunjukkan ada beberapa dokumen. Kalau misalkan sini ada formulir, di sini mungkin ada KTP, misalkan seperti ini. Nah, ini juga kalau misalkan ada proses berikutnya, ini kita bisa buatkan alur berikutnya. Kalau misalkan panahnya ini ke mana, nah ini ada bisa ke sini satu, atau mungkin di sini. Artinya KTP ini mungkin alurnya akan berbeda dengan alur formulir. Ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan hanya satu, ya cukup digambarkan satu saja seperti ini. Artinya formulir dan KTP ini menuju aliran yang sama. Tapi kalau alur yang berbeda, formulir ke sini, KTP ke sini, gunakan dua panah yang berbeda pada saat kita membuatkan alur flowchartnya ya. Oke, kemudian berikutnya ada yang namanya, di sini ada yang namanya magnetic tape ya, yang namanya magnetic tape. Nah tapi mungkin magnetic tape ini juga ini sudah tidak ada. Magnetic tape ini kita gunakan, contohnya adalah disket zaman dulu ya. Disket zaman dulu ini menggunakan magnetic tape ya. Jadi input atau outputnya berupa magnetic tape ya. Ini sudah tidak ada juga. Kemudian di sini ada magnetic disk dan juga ada magnetic drum. Nah, mungkin pada saat sekarang ya, pada zaman sekarang mungkin ini akan berubah. Jadi ini adalah sebuah hard disk atau media penyimpanan. Ya, bisa bentuknya berupa hard disk, bisa bentuknya berupa flash disk, bisa berupa compact drive ya, atau bentuk-bentuk media penyimpanan yang lain. Tapi bentuknya seperti ini. Tapi ada juga yang menggambarkan ini adalah sebuah database ya, ada yang menggambarkan ini adalah sebuah database. Nah, bisa saja ya, karena database itu disimpan di dalam sebuah hard disk ya. Nah, ini. Tapi mungkin lebih tepatnya untuk database itu bisa kita gambarkan dengan notasi online storage. Ya, nah ini online storage, notasinya seperti ini. Ya, nah ini. Kenapa? Karena database itu online. Ya, database itu bisa berupa data yang bisa diakses dari manapun. Artinya memang ini menggunakan jaringan. Menggunakan jaringan artinya memang si media penyimpanan ini memang dia sifatnya online. Jadi bisa digunakan untuk database, bisa gunakan ini. Atau kalau misalkan mau menggunakan yang tadi, ya, atau misalkan menggunakan yang ini juga tidak masalah. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada yang ini namanya punch tape. Punch tape juga ini juga sudah tidak ada, ya. Punch tape juga tidak ada. Nah, kemudian ini adalah manual input. Nah, manual input yang di sini input yang dimasukkan secara manual dari keyboard. Nah, ya tadi ada input, ada beberapa macam, ya. Jadinya kita menemukan input yang pertama kali kita bahas yang bentuknya seperti jajaran genjang. Ya, kemudian yang sekarang manual input bentuknya seperti ini. Nah, ya. Bedanya apa? Ini sama-sama dengan menggunakan komputer, ya, sama-sama dengan menggunakan komputer. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau ini adalah input atau output, sedangkan ini adalah input saja, ya, input saja, ya. Nah, kemudian bedanya lagi, ini input yang dimasukkan by system, ya. Artinya kalau misalkan taruhlah contohnya misalkan kita menggunakan sebuah ATM, ya, kita menggunakan ATM, kemudian kita akan mengambil uang misalkan. Nah, di situ kan sudah ada pilihan, biasanya sudah ada pilihan di menunya itu jumlah uang yang akan kita ambil misalkan berapa?
50.000, 100.000, 200.000. Nah itu kalau misalkan itu kan inputnya sudah diatur oleh sistem. Nah bisa menggunakan ini, ya, bisa menggunakan ini. Nah tapi kalau ini inputnya kita masukkan manual, misalkan si di ATM tadi tidak ada pilihan yang akan kita pilih. Misalkan kita akan mengambil 1 juta atau misalkan kita akan mengambil 1.250.000. Mungkin pilihannya nggak ada. Nah, kita gunakan secara manual, ya. Kita gunakan secara manual dengan keyboard yang bisa kita ketikkan di ATM-nya, kita masukkan nominalnya. Nah, jadi kita gunakan notasi ini. Jadi input bisa 2 ya by komputer. Ini input yang pertama, ini input yang kedua. Tergantung dari sistem yang nanti akan kita bangun, ya. Oke, kemudian berikutnya, ya. Berikutnya di sini adalah display. Nah, display notasinya seperti ini, ya, notasi display seperti ini. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk output yang disampaikan pada terminal, atau terminal di sini bisa saja kita menganggap itu adalah sebuah monitor komputer, monitor layar handphone segala macam. Nah, sehingga misalkan kita kembali lagi ke ATM, ya. Kita pertama kali masuk ke ATM, ya, masuk ke tempat ATM, ya, biasanya yang pertama kali ditampilkan itu adalah iklan, ya, iklan banknya tentunya, ya. Nah biasa saja kita menggunakan notasi ini, ya, display. Nah display seperti ini, dia akan menginformasikan atau menggambarkan di sini iklan, ya, iklan bank, ya. Atau bisa saja juga ini penggunaan kalau misalkan kita salah input 3 kali PIN, ya. Nah, ada sebuah message. Nah, di sini ada message-nya apa? Ya, tergantung misalkan PIN salah, ya, ulangi lagi. Jadi ini yang ditampilkan di layar monitor atau informasi-informasi yang memang dimunculkan di layar monitor, informasi apapun itu gitu. Yang memang hasil pengolahan dari sebuah data, ya. Dia akan menjadi informasi dan ditampilkan di layar monitor. Nah ini kita bisa gunakan notasi seperti ini, ya, notasi yang ini. Nah kemudian berikutnya, ya, ini ada notasi manual operation. Ini adalah notasi bentuknya trapesium terbalik, ya, trapesium terbalik, ya. Manual operation. Nah kalau manual operation ini memang adalah operasi apapun yang manual, ya. Misalkan menulis atau mengisi formulir, tapi menulisnya menggunakan pulpen seperti saya ini. Saya menggunakan pulpen seperti ini, artinya kita gunakan notasi, nah, mengisi, ya, mengisi formulir misalkan, ya, mengisi sebuah form. Nah, tapi ini juga bisa juga menggambarkan sebuah proses yang memang berjalan secara manual juga, ya, proses berjalan secara manual juga. Contohnya, misalkan menghitung, ya, hitung apa? Hitung gaji, tapi hitung gajinya dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan ya secara manual lah intinya, ya, secara manual. Jadi gunakan ini, ya. Jadi memang notasi ini digunakan untuk notasi-notasi yang untuk proses-proses yang sifatnya benar-benar manual, tidak menggunakan sistem yang by komputer, ya. Oke, kemudian berikutnya di sini ada simbol yang berikutnya adalah communication link. Nah, communication link ini biasanya digunakan untuk jadi transmisi data melalui channel komunikasi seperti telepon atau jaringan. Ya, jadi misalkan proses, ya, ada sebuah proses penyimpanan, ya, misalkan ini ada simpan data. Nah, disimpan datanya, misalkan dia menggunakan database, ya. Nah, ini menggunakan database-nya, ya. Ini ada database-nya. Kemudian database ini disimpannya dengan menggunakan jaringan, sehingga mungkin kita bisa menggunakan ini. Nah, seperti itu, ya. Tapi tidak menggunakan ini juga tidak masalah. Jadi misalkan simpan data, ya, kita simpannya langsung seperti ini. Oke, tidak masalah, ya. Oke, silakan gunakan saja sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang terakhir adalah, nah, ini offline storage. Artinya offline storage ini adalah penyimpanan yang tidak di dalam komputer. Artinya ini berupa arsip, ya. Misalkan dokumen-dokumen tadi ini, ya, dokumen-dokumennya ini, ya, dokumen-dokumen formulir, KTP atau dokumen-dokumen yang lain, ini misalkan diarsipkan.
Nah, ini disimpan menjadi arsip. Kemudian kita taruhlah kasih nama arsipnya adalah arsip A. Kemudian nanti di akhir dari flowchart kita bisa menuliskan keterangannya adalah misalkan A adalah arsip formulir. Nah, seperti ini ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang si notasi-notasinya ya, notasi-notasinya. Oke, kalau tadi saya sudah membahas tentang apa itu flowchart, kemudian notasi-notasinya seperti apa ya, ada berapa banyak notasinya, kemudian notasi apa saja yang akan kita gunakan. Nah, kali ini ya, pada kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih jenis-jenis dari flowchartnya ya. Di sini kita lihat jenis flowchartnya ada 5 jenis. Yang pertama ada flowchart system, yang kedua ada flowchart paperwork atau flowchart dokumen ya, nama lainnya. Kemudian yang ketiga ada flowchart skematik, yang keempat ada flowchart program, yang terakhir ada flowchart proses. Nah, yang mana saja yang akan bisa kita gunakan? Nah, ya, saya akan bahas satu persatu mulai dari apa itu flowchart system ya. Nah, kita lihat di sini yang namanya flowchart system. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Nah, jadi flowchart system ini adalah flowchart atau bagan atau diagram ya, menggambarkan alur dari sebuah sistem, prosedur dari sebuah sistem. Contohnya, misalkan kita menggunakan sebuah ATM. Nah, ATM itu pada saat kita menggunakan sebuah ATM, di dalamnya ada alurnya. Ada alurnya bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan ATM. Mulai dari pertama kali kita memasukkan kartu, kemudian memasukkan PIN-nya, sampai dengan kita mungkin bisa mentransfer, kita bisa mengambil uang tunai atau mungkin membayar cicilan, membeli pulsa, token dan lain-lain. Di situ semuanya ada alurnya, ya. Ada alurnya, sehingga alurnya ini nanti akan membentuk sebuah sistem, yaitu adalah sistem ATM, ya. Jadi mulai dari masukkan kartu sampai dengan mungkin selesai kita menggunakan ATM, nah itu adalah alur-alurnya, ya. Nah, digambarkan alur-alur tersebut dalam sebuah flowchart yang namanya adalah flowchart system, ya. Nah, flowchart system terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online, ya, artinya dengan komputer, atau offline. Jadi kalau misalkan si datanya ini atau input ataupun outputnya ini bisa saja tidak online, jadi offline ya. Misalnya di sini ada menggunakan mesin tik dengan cash register atau dengan menggunakan kalkulator. Jadi bisa saja sistem ini manual ya. Nah, kemudian ya, di sini kesimpulannya untuk flowchart system menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antara peralatan tersebut. Kemudian tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah dalam memecahkan masalah, tapi menggambarkan urutan dari alur kerja atau prosedur sebuah sistem, ya, hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk atau yang nantinya akan dibangun, ya. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini adalah contoh dari flowchart system, ya. Mungkin nanti akan saya buat lagi, ya, akan saya jelaskan lagi flowchart sistemnya, penggambarannya seperti apa. Nah, kemudian saya lanjutkan berikutnya dengan yang namanya flowchart paperwork. Ya, nah, flowchart paperwork, nah ini ya, bisa dibuka di slide-nya. Flowchart paperwork ya, atau flowchart dokumen di sini menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart paperwork sering juga disebut dengan flowchart dokumen, atau ada juga yang menyebutkan nama lain dari flowchart dokumen atau flowchart paperwork ini adalah flow map. Ya, kenapa namanya flow map? Karena nantinya kita lihat si alurnya ini seolah-olah menjadi seperti map atau peta, ya. Jadi alur dokumen yang nantinya memang menyerupai seperti peta. Kemana sih petanya kemana sih si dokumen itu akan mengalir gitu, ya. Jadi digambarkan dengan menggunakan
flowchart dokumen. Nah, perbedaannya dengan flowchart sistem tadi, kalau flowchart sistem ini kalau kita lihat dari contoh yang sebelumnya ya, contoh yang ini. Nah, ini kalau ini kita lihat, ini mungkin penggunanya untuk flowchart sistem ini bisa dikatakan taruhlah hanya satu pengguna gitu ya, hanya satu pengguna dalam satu waktu. Tapi kalau misalkan untuk flowchart dokumen, ini bisa lebih jelas lagi alirannya ini, nanti dokumen ini kemana gitu ya, kemana penggunanya, yang siapa yang berikutnya akan menggunakan gitu ya. Nah, kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain, baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat dan disimpan. Artinya di sini dari misalkan kalau misalkan contohnya kita mengisi sebuah formulir ya, kalau misalnya kita mengisi formulir, ini formulir yang kita isi ini larinya kemana ya, misalkan formulir pendaftaran kuliah ya, pada saat kita mengisi formulir pendaftaran, formulir tersebut larinya kemana? Mungkin kalau di sini formulirnya kita serahkan ke bagian PMB. Nah, nanti dari bagian PMB kemudian nanti larinya kemana lagi, mungkin ke prodi, mungkin juga ke bagian keuangan, atau mungkin ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Nah, bisa dilihat kalau di sini ada pelakunya ya. Di sini ada anggota, ada administrasi, ada kepala perpustakaan. Nah, ini ceritanya menggambarkan flowchart tentang alur pembuatan kartu anggota untuk sebuah perpustakaan ya. Berbeda dengan yang tadi flowchart sistem, ini alur yang digunakan pada saat kita menggunakan sebuah sistem ya. Jadi hanya satu alur, sedangkan ini kita lihat, nah ini ada siapa nih? Ada anggotanya, ada administrasinya, ada kepala perpustakaannya. Sedangkan untuk yang tadi kepala perpustakaan, untuk yang ini ya, nah ini hanya seperti ini aja alurnya. Tapi kita tidak tahu ini siapa penggunanya gitu ya. Hanya menggambarkan ini adalah alur dari sebuah sistem. Bisa dilihat tadi bentuknya agak sedikit berbeda ya. Nah ini ya. Oke, kemudian berikutnya saya lanjutkan dengan yang namanya flowchart program saja ya, dengan flowchart program. Nah, flowchart program ya dihasilkan dari flowchart sistem. Artinya flowchart program ini adalah bagian dari sebuah sistem ya. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan-urutan tugas pekerjaan dari suatu prosedur atau operasi. Jadi bisa dikatakan ini flowchart program ini bagian dari flowchart sistem ya, bisa bagian dari flowchart sistem, di mana nantinya dalam sebuah sistem itu nanti di dalamnya ada sebuah algoritma. Jadi bisa digambarkan algoritma detailnya seperti apa ya. Misalkan di sini contohnya, nah ini ada algoritma untuk menghitung ya, untuk menghitung. Di sini ada baca data pesanan pembelian ya, kemudian ada prosesnya, dia ada perhitungan dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada yang namanya decision sampai dengan di sini selesai ya. Jadi ini detail dari salah satu alur yang ada dalam sebuah sistem. Di sini bisa kita lihat, ini ada ceritanya, ada perhitungan yang ada di dalam sebuah sistem gitu. Nah, ini alurnya seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya flowchart skematik ya. Nah, ini flowchart skematik. Flowchart skematik mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart skematik bukan hanya menggunakan simbol flowchart standar, tapi juga menggunakan gambar-gambar. Gambar apa saja? Jadi bisa kan gambar komputer, peripheral, form, atau dan lain-lain ya. Jadi ini menggunakan benar-benar gambar gitu. Gambar seperti apa nanti kita lihat contohnya. Kemudian flowchart skematik ya digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seorang yang tidak familiar ya, tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional atau simbol flowchart yang standar. Bisa dikatakan penggunaan flowchart skematik ini bisa digunakan untuk berkomunikasi antara seorang analis dengan seorang klien yang memang dia tidak mengerti notasi flowchart gitu ya. Jadi dia menggunakan, si analis ini menggunakan flowchart skematik ya. Kemudian penggambaran atau pemakaian gambar yang sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart akan menghemat waktu untuk yang dibutuhkan oleh seorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart. Jadi lebih mudah pemahamannya ya. Nah,
Gambar-gambar tersebut mengurangi kemungkinan salah pengertian. Ya karena mungkin ada yang tidak mengerti ya. Hal ini disebabkan oleh ketidakmengertian tentang simbol-simbol yang digunakan. Artinya di sini memang orang yang tidak mengerti ya. Jadi bisa lebih mudah gitu memahaminya ya. Tapi memang si notasinya jadi tidak standar gitu ya. Kemudian gambar-gambar juga memudahkan pengamat untuk mengerti segala sesuatu yang dimasukkan oleh analis. Artinya kliennya nantinya akan lebih mudah memahaminya sehingga hasilnya lebih menyenangkan tanpa adanya salah pengertian. Jadi bisa dikatakan flowchart skematik ini digunakan cocoknya untuk mempresentasikan sistem yang akan dibangun ya, alur sebuah sistem yang akan dibangun, alur program yang akan dibangun ya, tapi kebanyakan dia menggunakan alur sistem ya, sistem yang akan dibangun tapi tidak menggunakan notasi flowchart yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, terus penggambaran seperti apa? Penggambarannya adalah seperti ini ya, penggambaran seperti ini. Nah, kalau seperti ini artinya kan sudah tidak lagi menggunakan notasi ya, sudah tidak lagi menggunakan notasi, tapi dia menggunakan apa? Menggunakan gambar-gambar gitu, menggunakan gambar-gambar ya seperti ini, misalkan di gambar komputer ya, komputer nanti akan mengakses ke web server. Di sini web server artinya di sini mungkin terhubung dengan internet, nanti juga di sini bisa dibuka oleh .php ya, jadi di sini bisa dibuka oleh yang namanya browser ya, sehingga nanti bisa diakses oleh si klien. Jadi penggambarannya hanya berupa gambar-gambar seperti ini saja gitu ya. Nah, itu flowchart skematik ya. Nah, kemudian terakhir tadi ada yang namanya flowchart proses. Nah, ini flowchart proses. Nah, flowchart proses rotasinya berbeda lagi ya. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial. Nah, artinya memang sebenarnya ini tidak kita gunakan gitu ya. Kita di jurusan informatika dan sistem informasi mungkin kita tidak menggunakan ini karena apa? Ini kebanyakan rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Flowchart proses memiliki 5 simbol khusus. Nah, ini ya, hanya 5 notasinya ya. Yang pertama ini bulat ya, lingkaran, kemudian panah, kemudian ini ada persegi panjang, kemudian ada ini seperti huruf D ya, kemudian hanya ini yang terakhir segitiga ya. Jadi hanya ini saja ya. Nah, flowchart proses digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses manufacturing. Nah, artinya memang ini digunakan oleh industri dan manufaktur ya. Kemudian dalam analisis sistem, proses ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Nah, penggambaran seperti apa? Penggambarannya hanya seperti ini saja ya, penggambarannya hanya seperti ini saja. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, ada rinciannya. Misalkan di sini departemen pembelian mengetik pesanan ya. Nah, departemen pembelian mengetik pesanan penjualan, berarti di sini ada yang namanya operasi, notasinya berarti dari sini. Kemudian departemen pembelian menyimpan kopi. Nah, menyimpan kopi sini ya, ini kan tadi notasi dari arsip ya, atau penyimpanan data file ya. Kemudian departemen pembelian menyiapkan kopi keempat. Nah, menyiapkan kopi keempat. Kemudian di sini ada pabrik menerima kopi ke-1, berarti di sini ada transfer. Kemudian departemen penerimaan barang mulai kopi kedua, ada transfer lagi, dan seterusnya. Jadi penggambarannya ya seperti ini saja ya. Semua notasinya digambarkan ya, semua notasinya digambarkan, hanya kita membuat si garis-garis ini saja gitu ya, hanya membuat garis ini saja sesuai dengan si rincian, si deskripsi metodenya ini gitu ya. Tapi mungkin kita tidak menggunakan flowchart dari proses ini. Jadi mungkin yang akan kita gunakan di sini ya, mungkin yang hanya akan kita gunakan di sini mungkin hanya beberapa saja ya. Mungkin yang pertama adalah flowchart system untuk menggambarkan alur dari sebuah sistem. Kemudian flowchart paperwork atau flowchart tadi flowchart dokumen ya, atau nama lainnya adalah flow map tadi. Kemudian flowchart program. Nah, flowchart program. Artinya memang flowchart yang digambarkan ya, kita gunakan untuk membuat sebuah alur dari sebuah program gitu ya.
Nah, kemudian bagaimana dengan flowchart skematik? Nah, untuk flowchart skematik mungkin kita gunakan, tapi ini kita gunakan hanya pada kasus tertentu saja. Ya, kalau misalkan tadi dikatakan bahwa si klien tidak mengerti notasi flowchart secara standar, ya. Nah, gitu. Ya. Itu tadi tentang jenis-jenis dari flowchart, ya. Nah, kemudian berikutnya tadi kita sudah ada 2 contoh seperti ini, yang ini adalah notasi flowchart dari tadi kita ada 3, satu lagi. Nah, ini ya, satu program, yang satu adalah sistem, yang kemudian ini adalah flowchart dokumen, yang ketiga ini adalah flowchart program. Nah, kali ini saya akan coba membahas, ya. Kita akan coba membuat yang namanya flowchart dari sistem saja dulu, ya. Kita akan membuat flowchart dari sistem, ya. Nah, taruhlah yang akan kita buat adalah flowchart sistem untuk ATM, ya. Flowchart sistem untuk ATM. Jadi saya akan membuatkan flowchart sistem untuk di sini, untuk flowchart untuk ATM, ya. Nah, flowchart untuk ATM. Nah, dalam ATM, ya, di ATM ini sebenarnya alurnya banyak sekali, ya, Tapi tadi dikatakan bahwa untuk menggambarkan flowchart ini, ya, tujuannya adalah di sini kita harus menggambarkan flowchart ini secara sederhana. Artinya kita harus bisa memecah si alur-alur setiap alur yang ada di dalam sebuah ATM. Mulai pada saat kita masuk ke dalam ATM sampai dengan kita keluar lagi. Nah, jadi kita buatkan flowchartnya itu terpisah. Jadi tidak perlu kita gambarkan mulai dari login sampai dengan kita keluar, mulai kita masukkan PIN ATM, kita masukkan kartu, masukkan PIN ATM, kemudian kita transfer, kemudian kita ambil uang tunai, cek saldo, bayar cicilan, beli pulsa, segala macam itu kita buatkan dalam satu flowchart penuh gitu. Tidak usah, ya. Jadi kita pisah-pisah saja. Misalkan kita buat yang pertama adalah flowchart, ya. Flowchart untuk apa? Pertama kali kita masuk, mungkin kita memasukkan PIN. Jadi mungkin kita buat flowchart verifikasi PIN, ya. Nah, kemudian berikutnya kita pecah lagi alurnya, ya. Alurnya mungkin mau apa nih? Misalkan flowchart untuk cek saldo, flowchart cek saldo. Nah, kemudian ada juga flowchart transfer atau ambil uang cash dulu, ya. Ambil uang tunai, ya. Kemudian ada flowchart transfer, ya, transfer. Ini transfer juga sebenarnya ada 2 macam, apakah transfer antar bank atau transfer sesama bank. Jadi ini bisa 2 buah flowchart sebenarnya, ya. Flowchart untuk transfer sesama bank atau flowchart untuk transfer antar bank, ya, misalkan seperti itu, ya. Nah, ini kita buat masing-masing saja gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk membuat ini satu buah flowchart penuh gitu, ya, satu buah flowchart yang benar-benar kompleks. Kita buat saja dulu flowchart untuk verifikasi PIN. Nah, bagaimana sih? Nah, ya, berarti kita yang pertama kita buat adalah flowchart, ya, flowchart untuk ini verifikasi PIN. Nah, ya. Pertama kali yang dibuat berarti apa? Kita harus memberikan notasi mulai. Nah,
atau start, ya terserah mau pakai menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Sunda, silakan ya. Saya menggunakan di sini misalkan mulai, ya notasinya seperti ini ya. Nah kemudian ya, tadi kita sudah mempelajari notasi-notasinya. Pada saat kita pertama kali masuk ke ATM, ya, ke booth ATM, di hadapan mesin ATM, pertama kali yang kita lihat mungkin ada menampilkan di sini display iklan, ya. Berarti di sini kita gunakan notasi display, misalkan display iklan. Nah seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya kita akan memasukkan kartu. Nah kita masukkan kartu itu berarti kan manual. Ya. Ada proses mungkin masukkan kartu. Kita gunakan notasi manual. Memasukkan kartu ATM. Nah jangan lupa setiap proses kita jangan lupa gunakan kata kerja supaya jelas, jangan hanya menggunakan kata bendanya saja. Misalkan kita contoh di sini ya, kartu ATM. Nah ini kartu ATM ini mau diapakan gitu ya, kartu ATM ini diapakan, tidak jelas ya, tidak jelas, jadi pertanyaan, jadi rancu gitu. Jadi lebih baik gunakan di sini kata kerja memasukkan kartu ATM, jadi supaya lebih jelas ya. Masukkan kartu ATM ya. Nah ini notasinya adalah notasi proses atau operasi manual ya, memasukkan kartu ATM ya. Nah kemudian di sini mungkin kalau misalkan mau dikasih keterangan silakan, kartu ATM dimasukkan ke dalam dispenser ATM misalkan. Di sini kasih keterangan tadi ya, kartu ATM dimasukkan ke dalam dispenser ATM. Nah misalkan seperti itu ya. Ini silakan saja ya, mau tidak pakai keterangan ini juga tidak masalah. Kemudian tahapan berikutnya adalah setelah kartu masuk ya, setelah kartu masuk artinya di sini tahapan yang berikutnya kita lakukan adalah kita memasukkan PIN ATM-nya. Nah berarti kalau kita masukkan PIN ATM berarti ada input. Inputnya berupa apa? Inputnya berarti kita memasukkan PIN ATM itu manual melalui keyboard yang sudah tersedia atau papan ketik yang sudah tersedia di mesin ATM. Berarti di sini kita notasinya adalah memasukkan PIN ya. Notasinya yang mana? Notasinya kita gunakan yang manual input ya, manual input dengan menggunakan keyboard, yaitu yang bentuknya seperti ini ya. Nah gitu. Ya. Masukkan PIN ATM. Nah ini ya, masukkan PIN ATM. Kemudian pada saat setelah kita memasukkan PIN ATM, maka sistem akan memproses. Nah, proses apa? Sistem akan memproses pengecekan. Dia akan mengecek ke dalam sistem, ke dalam database. Dia akan ngecek. Misalkan di sini ada cek atau validasi, ya, PIN ATM. Ya, dia dari mana? Mungkin dari yang namanya ada di sini ada database. Ya, DB PIN misalkan, dia akan mengambil ke sini ya, dia akan mengambil ke sini DB PIN, kemudian nanti dia akan melakukan verifikasi di sini ya, mengecekkan atau verifikasi PIN. Nah di sini ada yang namanya decision ya, ada yang namanya decision berikutnya ya, decision. Kemudian ini valid atau enggak, kasih nama kita ya, valid. Nah valid enggak? Kalau misalkan valid, berarti dia akan, kalau valid ya, true. Kalau valid,
berarti mungkin dia akan menampilkan apa? Dia akan menampilkan yang namanya menu utama, ya, akan menampilkan menu utama. Berarti kita menggunakan display lagi. Kalau misalkan valid, berarti dia akan display menu. Nah, di sini display menu utama, ya, display menu utama. Kalau tidak valid, ya, kalau tidak valid berarti dia harus mengulang lagi gitu. Kalau misalkan ini false, ya. Nah, kalau false dia akan mengulang lagi memasukkan pin ATM. Nah, di sini berarti kalau valid dia display menu utama. Nah, artinya proses verifikasi PIN sudah selesai. Ya, proses verifikasi PIN sudah selesai karena begitu kita selesai verifikasi PIN-nya udah benar, ya terserah kita mau keluar lagi, kita mau melanjutkan ke menu berikutnya, itu terserah. Artinya proses verifikasi PIN ini sudah selesai. Berarti tahapan berikutnya ini seharusnya ke bawah, ya, tapi karena terbatas lembar kerjanya jadi saya kesini kan, ya. Nah, ini selesai. Jangan lupa. Jadi kalau misalkan ada mulai, berarti harus diakhiri dengan selesai gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan tadi masukkan pin ATM itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, bisa saja di sini masukkan pinnya di sini kita kasih keterangan lagi gitu. Ya, kita kasih keterangan lagi di sini. Nah, pin tidak boleh salah lebih dari 3 kali. Nah, misalkan gitu. Kalau lebih dari 3 kali, pelan kartu. Nah, gitu. Misalkan ini ada keterangan seperti ini. Atau bisa juga dibuatkan flowchart yang lebih jelas lagi. Ya, bagaimana caranya? Bisa kita dengan menggunakan di sini ada beberapa decision. Misalkan contohnya apa? Valid, salah. Kalau salah, berarti ada perhitungan lagi. Sudah 3 kali belum? Nah, kalau sudah 3 kali, berarti dia akan selesai telan kartu. Kalau misalkan belum, dia akan balik lagi ke atas seperti itu. Nah, ini penggambaran untuk verifikasi PIN. Artinya cukup sampai di sini saja gitu verifikasi PIN. Untuk cek saldo tidak perlu diawali dari PIN lagi. Untuk ambil uang tunai juga tidak perlu diawali dari PIN lagi. Karena apa? Flowchart untuk verifikasi PIN sudah dibuatkan, ya. Sehingga mungkin kalau misalkan kita akan membuatkan flowchart berikutnya adalah flowchart pengambilan uang tunai atau cek saldo atau transfer, kita cukup memulai dari memilih menu untuk cek saldo, informasi saldo. Ya, kita masukkan cek informasi saldo. Contohnya berarti kita mulai dari flowchart berikutnya adalah flowchart untuk cek saldo misalkan. Ya, cek saldo berarti kita buat di sini ada flowchart untuk cek saldo. Ya. Nah, flowchart untuk cek saldo. Nah, nanti dimulai dari mana? Tetap kita mulai dari notasi mulai. Ya. Tetap kita mulai dari notasi mulai, ya. Nah, berarti dimulai dari mana? Mulainya dari proses apa dulu nih? Nah, berarti kan ada display menu utama nih. Display menu utama, ya. Display menu utama, ya, yang tadi, ya. Nah, display menu utama, ya, display menu utama. Nah, pada saat setelah melakukan display menu utama, mungkin kita akan memasukkan pilihan, ya. Kita akan memasukkan pilihan. Pilihannya apa? Mungkin pilihannya adalah untuk memilih menu cek saldo, ya. Berarti ada input situ. Inputnya apa? Inputnya manual juga, berarti kan kita masukkan, ya. Atau bisa saja by system juga bisa, tapi saya lebih cocok ke notasi ini, ya. Nah, seperti ini. Berarti di sini ada pilih apa? Menu atau menu cek saldo. Cek saldo, ya. Pilih cek saldo, kemudian nanti berikutnya di sini akan ATM akan menampilkan berapa saldo kita gitu. Ya,
akan menampilkan berapa saldo kita. Berarti di sini ada display lagi, display saldo. Ya, oke. Nah, setelah display saldo, berarti di sini sudah selesai. Nah, artinya kita buatkan flowchart untuk cek saldo ini cukup sampai sini saja gitu. Nah, tahapan berikutnya kita sama gitu, membuat flowchart ambil uang tunai, flowchart transfer juga sama kita buatkan dari mulai sampai dengan selesai. Nah, kemudian kalau misalkan ada proses verifikasi PIN seperti apa? Misalkan kita buat untuk transfer, berarti ada mulai, ya, ini ada mulai. Nah, kemudian kalau misalkan ada verifikasi, biasanya ini balik lagi ke sini, display menu utama ya, kita sama display menu utama, kemudian pilih transfer, kemudian berikutnya ada minta verifikasi PIN. Kita buat saja di sini proses verifikasi PIN, Nah, tapi tidak harus digambarkan ini lagi, langsung saja di sini kita kasih keterangan, bisa dilihat pada flowchart verifikasi PIN. Yang mana? Yang ini tadi. Ya, yang ini tadi. Jadi tidak perlu digambar lagi. Langsung saja di sini. Nanti berikutnya langsung lanjutkan untuk cek saldo untuk transfernya. Setelah transfer nanti kan berikutnya kita akan menginputkan namanya, mungkin di sini ada nominalnya, kemudian ada nama penerimanya dan seterusnya sampai dengan outputnya mungkin nanti ada cetak, struk dan lain-lain. Berarti nanti sampai dengan di sini ya, dilanjutkan saja sampai dengan selesai. Ya, jadi kita buatkan flowchart ini per alurnya saja, per alur proses dari sistem-sistem tersebut. Jadi tidak perlu kita gambarkan secara keseluruhan itu langsung gitu ya, mulainya satu akhirnya sampai bercabang-cabang. Saya pernah melihat yang ada yang sampai dari proses taruhlah seperti ini, proses kemudian dicabangkan seperti ini ya. Nah, ini cabang seperti ini ya. Nah, ini cabang seperti ini. Nah, ini tidak perlu, karena apa? Nantinya malah jadi pusing sendiri gitu. Nanti dari sini muncul lagi ada decision, dari sini mungkin nanti ada proses lagi, nanti ada input lagi, di sini ada input, mungkin di sini ada apa lagi, ada output dan lain-lain. Nah, ini nanti akan pusing sendiri gitu. Di sini hanya mulainya satu di sini ya, di startnya di sini ya, start. Kemudian nanti di sini ada n-nya satu, di sini ada n-nya satu, di sini nanti pusing sendiri gitu. Jadi lebih baik gambarkan secara sederhana saja. Gimana caranya? Kita pecah alur-alurnya seperti ini ya. Kita pecah alur-alurnya seperti ini gitu. Nah, ini untuk yang flowchart sistem. Kemudian bagaimana untuk yang flowchart yang dokumen? Sama ya, sama. Nah, tadi sudah ada contohnya ya, sudah ada contoh yang flowchart dokumennya. Oke, nah ini ya, nah ini flowchart dokumen ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini ada kejanggalan ya, ada kejanggalan apa? Di sini tidak ada mulainya ya, tidak ada mulai. Kemudian di sini harusnya ada mulai. Tapi nah, kita lihat kalau untuk flowchart dokumen, kita lihat aliran atau alur dari si dokumen ini nanti larinya kemana ya. Kalau ini kan tadi hanya melibatkan si nasabah saja, satu nasabah saja ya, satu personal saja, satu orang saja gitu pelakunya. Sedangkan ini kita lihat ada beberapa bagian, sehingga apa? Ini kita gambarkan. Nah, kalau misalkan ada peralihan formulir ya, dari anggota misalkan di sini dikasih keterangan, ini ada formulirnya, formulir seperti apa. Nah, di sini ada ya keterangannya. Formulir, kemudian nanti akan melakukan pengisian formulir, berarti anggota melakukan pengisian formulir. Kemudian nah di sini ya, ini ada beberapa yang harus diperbaiki ya. Mungkin di sini belum ada startnya. Kemudian, nah ini formulir ini, ya, formulir yang di awal dengan formulir ini, apa bedanya? Ya, di sini tidak jelas bedanya apa, ya. Berarti harus kita jelaskan. Jadi mungkin ini adalah formulir kosong. Ya, ini adalah formulir yang sudah diisi. Nah, ya. Jadi apa? Jadi ini berbeda.
formulir kosong dengan formulir isi ini berbeda, ya. Nah, kemudian formulir yang sudah diisi ini kemudian diberikan ke bagian administrasi. Nah, formulir yang mana? Formulir yang sudah diisi. Nah, formulir yang sudah diisi tadi, ya. Jadi berbeda. Kalau di formulir kosong sudah dilakukan pengisian ya secara manual berarti ya, pengisian formulir isi, kemudian formulir yang diisi ini diberikan ke bagian administrasi. Nah, kemudian oleh bagian administrasi di sini ada diprosesnya secara apa? Nah, ya di sini prosesnya adalah kalau misalkan kita lihat di keterangannya adalah di sini ada masukan ya. Nah, ini masukkan data calon anggota ke dalam komputer. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ini adalah proses input, ya, proses input. Sedangkan di sini ya notasinya adalah notasi proses. Artinya ini notasi ini kurang tepat. Walaupun ya input juga sebenarnya kita memasukkan sebuah data ya sebenarnya proses juga, tapi ya mungkin kurang cocok. Cocoknya apa? Cocoknya kalau misalnya kita memasukkan ke dalam komputer, berarti di sini kita harus menggunakan notasinya ada notasi input terlebih dahulu, input ke dalam komputer. Nah, berarti di sini harus ada input dalam komputer, berarti notasinya manual ya. Notasi manual input berarti yang seperti ini ya. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah diinputkan baru mungkin diproses. Nah, proses apa? Proses mungkin disimpan, ya, proses disimpan atau ya diproses, diolah berikutnya lah ya di komputer. Kemudian mungkin nanti baru dicetak ya. Di sini kan jadi cetak jadi kartu anggota nih, ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, setelah diproses, kemudian dicetak jadi kartu anggota, ya. Kemudian, nah ini tadi formulir yang mana? Ini adalah formulir yang ini, formulir yang sudah diisi, ya. Formulir yang sudah diisi. Nah, formulir yang sudah diisi ini akan diarsipkan, ya, akan diarsipkan. Taruhlah nama arsipnya adalah A. Ya. Nah, formulirnya di sini adalah diarsipkan, arsipnya namanya A. Berarti di sini kita kasih keterangan A adalah arsip formulir dari calon anggota yang sudah diisi. Nah, kemudian kartu anggota yang sudah dicetak tadi di sini ya ada prosesnya. Jadi kan setelah diinputkan di sini, kemudian disimpan, kemudian ada proses cetak mungkin di sini ya. Mungkin di sini bisa digambarkan beberapa kali proses ya. Nah, kemudian di sini kartu anggota yang ini nanti diberikan ke kepala perpustakaan ya. Untuk kepala perpustakaan untuk diapakan? Ya, kalau misalkan kita lihat di sini untuk dilakukan tanda tangan. Ya, tanda tangan dan validasi data. Nah, cuman kalau istilahnya yang namanya validasi data, berarti mungkin belum tentu datanya itu valid. Ya, berarti mungkin bisa saja ada decision. Ya, bisa saja datanya belum lengkap atau apa gitu ya. Nah, berarti dari kartu anggota yang di sini, kemudian berarti harus diapakan? Sebelum ditandatangani, mungkin di sini juga akan dilakukan yang namanya proses validasi dulu, ya. Proses validasi di sini ada seharusnya berarti di sini ada validasi ya, validasi dulu. Nah, validasinya apa? Validasi mungkin kelengkapan data dan lain-lain. Nah, kemudian kalau sudah lengkap, nah baru mungkin ada di sini ada apa? Nah, yang di sini baru ditandatangani. Nah, ini kan ada decision nih, lengkap atau enggak nih. Nah, ya, lengkap atau enggak. Kalau enggak lengkap ya balik lagi gitu kan. Kalau enggak lengkap balik lagi kemana? Dikembalikan mungkin bisa ke bagian administrasi atau bisa juga dikembalikan ke anggota, tapi tidak mungkin kepala perpustakaan ini langsung berinteraksi dengan seorang anggota. Pasti biasanya dikembalikan ke bagian administrasi untuk apa? Untuk dilengkapi formulirnya ya. Nah, berarti ini bisa dikembalikan ke bagian ke administrasi untuk diapa ini? Misalkan si kartu anggotanya dikembalikan ya. Jadi mungkin di sini bisa dibuatkan ya, bisa dibuatkan atau mungkin bisa ke bawah ya. Nah, ini kalau sudah valid ya, kalau sudah valid berarti baru ditandatangani. Berarti ada proses lagi tanda tangan ya, ada proses tanda tangan di sini ya. Nah, di sini jadi bukan kartu anggota ya. Ada proses tanda tangan, berarti tanda tangan ya. Ini ada proses tanda tangan ya. Nah, kemudian setelah ditandatangan baru si kartunya ini jadi dokumen kartu anggota yang sudah ditandatangani atau kartu anggota yang sudah valid ya, artinya sudah berlaku ya. Nah, kartu anggota yang ini dikembalikan
kembali ke administrasi, ya ini sama. Nah, oleh bagian administrasi baru diberikan ke anggota. Nah itu ya seperti ini. Sehingga, nah ini baru selesainya di mana? Selesainya di, kalau mulainya di anggota di sini, berarti kalau ini kita lihat selesainya ada di anggota. Nah, gitu ya. Oke, seperti ini ya. Jadi mungkin flowchart yang ini bisa diperbaiki ya. Gitu. Nah, mungkin untuk sementara itu saja dulu yang bisa saya berikan ya, penjelasan tentang flowchart, kemudian jenis-jenis flowchart, notasi-notasinya, kemudian juga contoh pembuatannya seperti apa ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan membuat flowchartnya itu langsung disekaligus,kan, tapi buatkan saja flowchartnya itu per proses atau per alur seperti ini ya. Jadi untuk verifikasi PIN, cek saldo, ambil uang tunai, transfer antar bank, sesama bank, pembelian pulsa, token, pembayaran cicilan mungkin ya, pembayaran tagihan telepon dan lain-lain, itu buatkan saja per flowchartnya saja, jadi tidak perlu disatukan, buatkan satu persatunya saja, sehingga mungkin nanti akan banyak sekali flowchart yang harus dibuat ya, tapi ya itulah sistem gitu ya. Nah, dibuatkan secara sederhana seperti ini ya, ini sudah cukup sederhana, jadi tidak perlu sampai berbelit-belit seperti tadi contohnya yang ini gitu ya, seperti ini terus nanti ke bawah belum selesai ya. Nah, cukup buatkan saja flowchart secara sederhana, tapi mungkin akan jadi banyak ya, tapi akan lebih mudah mempelajarinya dibandingkan kita membuat satu flowchart secara keseluruhan, secara utuh ya, tapi akan sulit mempelajarinya. Mending lebih baik kita buat satu flowchart seperti ini ya, tapi kita buat secara sederhana sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya ya. Nah, mungkin sekian saja dulu video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri ya. Channel YouTube-nya Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri bisa diakses di www.youtube.com/c/ di sini Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri tanpa spasi ya. Ini untuk channel YouTube-nya. Kemudian untuk Instagram-nya juga jangan lupa di follow @Indonesia Mandiri BDG ya, disatukan @Indonesia Mandiri BDG, disatukan tanpa spasi juga ya. Mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bisa dengan mudah dipelajari. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.